Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizka Ayu Andera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Pengendalian atas Hasil dan Biaya, yaitu terkait transfer pricing dan analisis biaya volume laba atau GVP. Pendahuluan, pengendalian atas hasil dan biaya adalah elemen krusial dalam manajemen organisasi. Nah, dengan fokus pada akuntabilitas, transfer pricing, dan analisis biaya volume laba atau GVP, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pengambilan keputusan. Sistem pengendalian yang baik membantu dalam mencapai tujuan strategis serta memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Akuntabilitas pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur kinerja manajer berdasarkan tanggung jawab mereka terhadap sumber daya yang dikelola. Ini mencakup berbagai elemen seperti orang, keuangan, bahan, mesin, waktu, bangunan, dan informasi. Dengan sistem ini, setiap manajer diharapkan untuk bertanggung jawab atas hasil yang dicapai oleh timnya. Adapun tanggung jawab utama manajemen, yang pertama yaitu orang, mengarahkan kegiatan dan mengurus orang. Yang kedua, keuangan, menggunakan sumber daya keuangan dengan cara terbaik untuk mengatur penjualan dalam target keuntungan. Yang ketiga, bahan, untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dengan cara yang paling efektif untuk mengurangi limbah. Yang keempat, mesin dan peralatan, menggunakan yang paling sesuai untuk mesin dan peralatan dan memastikan bahwa mereka dipelihara, diganti, dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang kelima, waktu, manajemen waktu untuk penggunaan yang efektif waktu. Yang keenam, bangunan, memastikan keamanan dan penggunaan dengan cara terbaik. Dan yang terakhir, informasi, yaitu memastikan bahwa organisasi menggunakan teknologi pemrosesan informasi yang paling efektif. Adapun definisi tanggung jawab itu sendiri adalah pengakuan dan pelaksanaan tanggung jawab atas tindakan, keputusan produk, dan kebijakan termasuk manajemen, tata kelola, dan implementasi dalam lingkup peran atau posisi, termasuk kewajiban untuk menginformasikan dan menjelaskan dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya, penetapan biaya produk. Nah, biaya produk terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur. Sistem akuntabilitas harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh setiap departemen. Ini memastikan bahwa setiap departemen bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja. Pusat tanggung jawab. Nah, organisasi dibagi menjadi beberapa pusat tanggung jawab. Yang pertama, pusat biaya, yaitu bertanggung jawab atas pengeluaran tanpa menghasilkan pendapatan. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu fokus pada penjualan produk dan layanan. Yang ketiga, pusat laba, yaitu bertanggung jawab atas keuntungan yang dihasilkan oleh departemen. Yang keempat, pusat investasi, yaitu mengelola penggunaan aset untuk mencapai pengembalian investasi yang optimal. Nah, transfer pricing. Transfer pricing itu adalah harga yang ditetapkan saat barang atau jasa yang dipindahkan antara departemen dalam organisasi. Ini penting untuk evaluasi kinerja departemen serta untuk memastikan bahwa harga internal mencerminkan nilai pasar. Adapun tujuan dari transfer pricing yang pertama adalah untuk mengukur kinerja departemen secara akurat, yang kedua mengendalikan biaya internal dengan lebih baik, dan yang ketiga meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan agar semua pemangku kepentingan dapat memahami yang namanya aliran biaya. Dan adapun metode transfer pricing, yang pertama harga pasar, itu berdasarkan harga pasar untuk barang atau jasa yang serupa. Yang kedua biaya plus markup atau yaitu menghitung biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan. Dan yang ketiga negosiasi antar departemen, yaitu harga ditentukan melalui negosiasi antara departemen terkait. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari transfer pricing, yang pertama, kelebihannya itu meningkatkan motivasi manajer dengan memberikan insentif berdasarkan kinerja. Yang kedua, memudahkan penilaian kinerja departemen secara objektif. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal. Nah, adapun kekurangan dari transfer pricing, yang pertama, potensi konflik antar departemen akibat perbedaan kepentingan. Yang kedua, kesulitan dalam menetapkan harga yang adil bagi semua pihak terlibat. Dan yang terakhir, pengaruh negatif terhadap keputusan bisnis jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah analisis biaya, volume, dan laba atau disingkat dengan GVP.
Nah, analisis GVP ini membantu manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Ini penting untuk perencanaan strategis dan pengembalian keputusan bisnis, terutama dalam menentukan titik impas dan margin kontribusi. Adapun komponen utama dalam analisis GVP meliputi yang pertama, biaya tetap dan variabel, yaitu memahami bagaimana kedua jenis biaya ini mempengaruhi laba. Yang kedua, titik impas atau break even point, yaitu level penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Yang ketiga, margin kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel, menunjukkan seberapa banyak pendapatan tersedia untuk menutupi biaya tetap setelah biaya variabel dikurangi. Selanjutnya, evaluasi kinerja melalui GVP. Nah, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan proyeksi GVP. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, manajer itu harus mengambil tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Yang pertama, penjelasan mengenai titik impas atau break even point, yaitu level penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Mengetahui titik impas penting untuk menentukan batas minimum penjualan yang diperlukan agar organisasi nggak mengalami yang namanya kerugian. Yang kedua, margin kontribusi, yaitu adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Nah, ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan tersedia untuk menutupi biaya tetap setelah biaya variabel dikurangi, sehingga membantu manajer merencanakan strategi keuangan. Penggunaan analisis GVP dalam perencanaan. Yang pertama, menentukan strategi harga berdasarkan analisis laba. Yang kedua, mengidentifikasi produk atau layanan paling menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, merencanakan anggaran berdasarkan proyeksi penjualan agar lebih realistis. Nah, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah pengendalian atas hasil dan biaya melalui akuntabilitas pertanggungjawaban, transfer pricing, dan analisis GVP sangat penting bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan finansialnya. Dengan menerapkan sistem ini secara efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mencapai profitabilitas yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.